Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini, bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten? Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi, karena aktivitas saya pribadi diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, ateis, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini Ustadz. Tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kali Al-Fakir pikirkan adalah, loh berarti guru-guru saya salah semua. Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama. Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sadaba alawi seperti Kiai Haji Maimun Zubair, seperti Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, seperti Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, atau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Mannan At-Termasi, atau kita banyak sekali yang mengakui para sadaba alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, allamah. Salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Beliau mengakui sadaba alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis karya membatalkan nasabah alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan, ini kitabnya. Berikan saya waktu 1 minggu untuk mempelajari kitab ini. Setelah 1 minggu, insya Allah Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata setelah waktu 1 minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan di awal-awal, ketika si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat. Maka di sanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Nah, karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadithiyah atau Fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Para ulama sudah tawakuf. Kita secara ilmiah, antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti amir yang akan memberikan semacam tahdzir, semacam takzir kepada si pengaku. Ulama sudah diam, tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semua para ulama, Al-Hafidh As-Suyuti kurang alim bagaimana ketika menerangkan tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, Imam Ibnu Hajar, tidak bisa dibuktikan, maka masuk pada istilah apa? Masyhurun nasab. Kalau ada orang seumpama masyhur di kalangan umum sebagai nasab Rasulullah, nasabnya sambung kepada Rasulullah, tapi tidak diketahui secara syariat, secara mathabata syar'an, maka berarti nasabnya adalah masyhurun nasab wa majhul fi ilmin nasab. Nasabnya memang masyhur, tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan nasabnya masyhur, tapi ini harus diteliti, harus dihujat, wah, tidak ada. Tidak ada keterangan ulama seperti itu. Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam fi ikhtilatin nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian.